Alhamdulillah, Maha Suci Allah yang Maha Sempurna kebaikannya, sehingga mengizinkan kita untuk berada di majelis ilmu di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita awali dengan kita membaca Al-Qur'an suratul Fatihah. Semoga pertemuan ini diberkahi Allah menjadi jalan silaturahim, jadi jalan ilmu bagi kita yang akan menghantarkan kita untuk taqarrub ilallah, untuk lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hajina wa minatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Sayyidillah lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidan waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal akhwali muttahami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Muhammadun sayyidul kaunaini was-saqalaini wal fariqaini min 'urabin wa min adami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karam. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karam. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawlina minhu wala nani. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al karam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita sampai pada Al-Hikam bab kedua pasal 12. Kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini jadi bekal kita untuk lebih meyakini dan lebih merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena belajar hikam ini belajar tasawuf, belajar dari intisari daripada syariat ya. Sehingga memudahkan kita untuk menjadi hamba yang tunduk
bermintalah, berdoalah, memohonlah, maka aku akan perkenankan. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang baik, meminta atau diam, gitu ya? Maka disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah, Bismillahirrahmanirrahim, kaifa yakunu talabukal lahiqu sababan fi ata'ihi sabiq. Ya. Disampaikan bagaimana mungkin permintaanmu yang datangnya kemudian menjadi sebab bagi pemberiannya yang sudah ditentukan sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau kita ada pertanyaan, mana duluan, kita minta atau Allah sudah berikan? Ayo, pertanyaannya gitu. Mana ya? Jawabnya. Duluan mana? Pemberian Allah atau permintaan kita? Pemberian. Pemberian Allah, karena semua kehidupan kita semua sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sejak azali. Azali ini ketentuan permulaan. Itu kita belum ada tuh, tapi udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki bagi kita yang belum diciptakan. Betul enggak? Ribuan tahun sebelum diciptakannya alam semesta ini itu udah ada, ya. Udah ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita meminta, terus kita meyakini bahwa setiap kita meminta baru Allah kasih, nah berarti kita udah keliru. Yang sebenarnya adalah Allah sudah tetapkan, sehingga ketetapan itu, ya, bagi siapapun yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan terhembus rasa ingin meminta. Nah, kemudian ketika meminta, kemudian kita bertemu dengan apa yang kita minta, itu namanya dikabul, ya, dikabul. Nah, penjelasannya begini. Bagaimana mungkin permintaanmu yang sekarang ini menjadi sebab pemberian Allah Subhanahu wa taala atas sesuatu yang sudah ditetapkan olehnya, ya. Sejak zaman azali, ya. Zaman azali nanti saya jelaskan. Zaman azali itu adalah permulaan, ya, sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi merujuk pada sifat Allah yang tidak berawal dan tidak memiliki permulaan. Inilah berarti bahwa Allah ada sejak awal tanpa didahului oleh ketiadaan, ya. Jadi zaman azali sendiri ini adalah zaman sebelum terciptanya alam semesta dan segala isinya, ya, termasuk manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala takdir yang akan terjadi, ya, yang sekarang ini kita sedang jalani. Jadi nggak mungkin Allah itu melakukan sesuatu karena permintaan kita, betul nggak? Karena apa yang Allah lakukan itu merupakan karunia sepenuhnya. Sebelum kita nggak ada, itu semua karunia semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak mungkin Allah itu salah, nggak mungkin Allah itu nggak tepat sasaran, nggak mungkin Allah itu bahasanya membuat kita ini menderita, kecuali penderitaan itu dibuat oleh diri kita sendiri, ya. Jadi itu yang tentang azali, ya. Maka pemberian Allah merupakan hubungan antara kehendak Allah Subhanahu wa taala pada masa waktu mula-mula dibuat takdir, ya, dengan pelaksanaannya yang juga sejak takdir tersebut sudah mulai berjalan, ya. Di dalamnya permintaan tidak menjadi sebab, karena permintaan itu datang belakangan setelah pemberian, ya. Jadi permintaan itu datang. Nah, itu di situ apa yang diinginkan oleh Allah kalau ketika kita diuji dengan kekurangan misalkan. Kan kita minta sama Allah, apa tuh yang harus kita lakukan sesungguhnya agar apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita lakukan dengan keyakinan bahwa pemberian itu lebih dahulu sudah Allah siapkan, sudah Allah berikan. Jadi pada saat kita berhadapan dengan kesulitan, maka yang ada adalah baik sangka terhadap Allah,
sangka, ya Allah, kan mudah bagi Engkau untuk menyembuhkan hamba, kenapa tidak disembuhkan sih? Hamba udah minta. Nah, karena kita ketidaktahuan kita akan kebaikan Allah, jadi akhirnya kita berburuk sangka. Maka orang yang berburuk sangka itu sejahat-jahatnya hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sepele kayak buruk sangka ya, tapi itu jahat sebetulnya ya. Bayangkan ada makhluk itu jahat sama penciptanya, padahal penciptanya menciptakan dengan kasih sayang, dengan sifat rahmatan lil alamin. Aneh memang jadi diri kita. Jadi di dalamnya permintaan ini tidak menjadi asbab, karena permintaan itu datang belakangan setelah pemberian. Artinya sudah ditetapkan takdir kita, sudah ditetapkan kebutuhan kita, sudah ditetapkan kebahagiaan kita, sudah ditetapkan kesedihan kita. Jadi kalau bertemu dengan kebahagiaan, apa yang kita lakukan? Banyak bersyukur. Ketemu dengan karunia, banyak bersyukur. Ketemu dengan ujian, beri ruang waktu untuk kita bisa mengevaluasi, sambil terus kita melakukan tindakan, yaitu berupa kesabaran ya. Yang kedua, baik sangka yang terhadap Allah, terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan sampai tuh, kalau kita berbuat taat, maka rahmat Allah akan turun kepada siapapun yang berbuat kebaikan. Jadi kalau kita pengen rahmat Allah turun, ya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan yang baik-baik, gitu, ya, yang sesuai dengan apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ya. Bab berikutnya, karena pendek tadi ya, tentang tadi itu pendek. Yang berikutnya adalah tentang disampaikan jalla hukmul azali ayang dofa ilal ilal ya. Terlalu agung bila putusan Allah yang azali, yang dari sejak dulu diciptakan takdir, disandarkan kepada rangkaian sebab. Jadi keputusan Allah itu tidak akan berpengaruh kepada sebab-sebab. Sebab kita berdoa Allah jadi ngasih, tidak berpengaruh karena sudah ditetapkan. Kalau ini udah ada, tinggal nanti dihembuskan rasa ingin meminta ya. Kita kalau goreng ayam, wanginya itu kecium gak? Anak kita nyium tuh wangi, ini bau wangi ayam nih, kebetulan pada doyan ayam goreng gitu kan. Pasti minta, "Ma, mau dong ayamnya?" Karena apa? Udah ada ayamnya, nyata. Begitupun ketika kita sudah disiapkan, itu akan menghembuskan rasa kita itu ingin meminta, karena memang Allah sudah siapkan kebutuhan kita. Kita aja nih ngeliat anaknya, nanti di pagi-pagi sekolah nih harus nyiapin apa nih, misalkan anaknya masih SD, nyiapin bekalnya tuh. Begitu pas kita udah siapin, dia masih tidur, bangun tidur dia pasti nanya, "Pak, Bu, ada buat bekal hari ini gak?" Kita udah siapin. Caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan menyiapkan semua yang menjadi prasarana kita untuk bagaimana menjalani kehidupan ya, agar kita bisa lebih dekat dengan Allah. Tujuannya itu ya, kita diberikan sesuatu untuk supaya lebih dekat dengan Allah ya. Dalilnya apa? Tidak menciptakan jin dan manusia ya, kecuali untuk beribadah kepada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan kau dengan perangkatnya, dengan apa yang kau butuhkan. Tidak menciptakan semua ini kecuali engkau ibadah kepadaku, engkau dekat kepadaku. Jadi semua prasarana ini harus menjadikan kita lebih dekat dengan Allah. Kalau ada sesuatu yang Allah karuniakan hadir dalam kehidupan kita, tapi tidak membuat kita dekat dengan Allah, istijraj. Betul ya? Nih, bisa jadi istijraj. Karena lebih sering kita akhirnya jadi maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa jadi kita ini jadi hamba yang pandai bersyukur ketika melihat kita membayari Allah, bisa sampai datang ke sini, Allah hantarkan melalui malaikat-malaikat Allah ya. Tadi Habib datang dari sini, Masya Allah ya, kita bisa minum mudah tuh, nggak harus nyari dulu air,
semuanya kita udah dipenuhin kebutuhan kita. Tinggal datangnya kita memohon pertolongan Allah dinilai lagi sama Allah sebagai bentuk ibadah. Nanti akan berpahala. Nanti akan Allah balas lagi ibadah itu dengan pahala. Bayangin, kebaikan Allah segitu baiknya masih kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih kita kadang-kadang gak percaya, gak yakin atas kebaikan Allah. Padahal sudah ditetapkan, dan semua yang ditetapkan itu adalah yang paling terbaik untuk kita. Meskipun hawa nafsu kita ini menolak. Betul gak? Kalau kita sakit kan kalau dibilang itu kasih sayang Allah, nolak gak tuh hawa nafsu? Kesel. Berarti ada hawa nafsu yang berperan. Apalagi keselnya sampai kelihatan mukanya sampai meremut. Bisa aja lo ngomong, lu kan gak ngerasain apa yang gua rasa. Gampang emang ngomong mati. Terus setan kayak malaikat yang ngomong gitu. Itu kian mesti gitu. Ya. Adalah sikap mengecilkan putusan Allah apabila kita menghubungkan putusan yang telah ada pada awal ditetapkan keputusan, yaitu karunia Allah dengan sebab-sebab. Jadi karunia Allah dengan sebab-sebab kita hubung-hubungkan dengan doa kita nih. Tuh, coba kalau ente kagak doa, gak dikumpul sama Allah gak bakal ngasih tuh orang yang kayak begitu, orang yang kagak paham. Ya, orang yang taunya seolah-olah kayak belum ada takdir, padahal udah ditulis kapan kita dibagi, kapan kita dikasih, kapan kita diuji, kapan ditulis semua. Ya. Jadi bukan sebab karena kita doa terus Allah kasih, tapi memang udah disiapin sama Allah. Hubungan berdoa itu adalah hubungan antara seorang hamba kepada yang menciptakan. Gitu. Makanya kalau doa jangan terlalu banyak kita ini menginginkan kebutuhan dunia, ya, kebutuhan dunia yang sebetulnya itu semua sudah dipenuhi oleh Allah. Tinggal tunggu waktunya semua. Ya, makan pagi, makan siang, makan malam, itu semuanya udah ada waktunya. Ada nggak orang makan malam, ya, digabung sama yang besok, gitu, ada nggak? Lo, ini, gue pengennya makan hari ini. 3 hari makan besok nih, digabung sekarang nih. Gak apa-apa deh gak makan besok. Enggak. Ternyata emang satu-satu udah ada tuh. Sekarang ketemu sama singkong, besok pagi ketemu sama kopi, siangnya ketemu sama rujak, sama gado-gado. Kita kan gak pernah tahu tuh kita kadang-kadang. Ya. Tapi kan gak mungkin kita minta sekarang makanan yang kemarin, akan makanan yang besok. Besok kayaknya pengen makan rujak, sekarang aja deh gitu. Besok jadi nggak makan lagi, nggak bisa begitu. Kadang-kadang saatnya yang sama atau di beda waktu itu udah beda lagi rasanya. Rasanya udah kepengen tadi perasaan pagi pengen makan ini, gitu kan. Tapi kok sekarang jadi pengen yang lain nih. Gitu. Sama takdir Allah, semua ketentuan yang sudah Allah berikan kepada kita dari sejak zaman yang takdir ditetapkan itu sudah tahu Allah semua. Sekarang saya tanya, yakin gak Allah sudah tahu? Kenapa kita masih minta? Nah, makanya pertanyaan tadi, mana yang baik, meminta atau diam? Nah, pertanyaan ini bisa juga begini nih. Kalau kita udah paham tentang hal ma'rifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita udah yakin bahwa semua rezeki udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diam itu lebih baik. Tapi kalau kita masih berharap, masih kadang iman kita kadang turun gitu, kadang emang harus minta kayaknya, maka minta lebih baik. Ya, jangan diem. Akhirnya kita ngelamun, bengong, stres. Minta Allah, ya. Ud'uni astajib lakum. Di saat kita ini makom kita kepada makom yang didatangi keresahan, maka ini resah itu bisa jadi jalan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yakin kepada janji dan jaminan Allah itu jauh lebih baik. Jadi bukan nggak boleh ada orang yang kagak yakin amat tuh rezeki dari Allah udah ditetapin, nggak begitu juga. Ada makomnya orang, pemahaman, ya kan?
Sama kayak anak TK, dia udah dijamin nih sama orang tuanya, ya kan? Makan siang, makan pagi, makan siang, makan malam. Di sekolah udah dijamin sama sekolahan misalkan. Sekolah udah disiapin. Kita kagak perlu nanya, dia nggak perlu nanya lagi. Gitu. Tapi kalau misalkan dia nanya, emang namanya anak-anak nanya, kita jawab, dia udah disiapin. Sebenarnya dia nggak nanya juga tetap dikasih. Gitu. Dia nggak minta juga udah disiapin. Tapi kalau yang udah SMA, yang udah kuliah, dia udah tahu tuh dia harus bagaimana ketika udah masuk waktu siang, ketika masuk waktu sore, ketika dia masuk waktu pagi, dia udah tahu apa yang dia harus lakukan. Jadi nggak perlu dia kayak anak kecil lagi gitu nanya-nanyain, tapi dia melangkah sendiri menuju warteg, menuju nasi uduk, menuju itu. Apa yang dia perlukan? Dia harus punya uang atau punya handphone yang ada bisa kiris. Sekarang gitu, kiris gitu. Jadi bertanya, meminta, tidak tahu itu bagi kalangan yang mungkin makomnya berbeda dengan yang udah makrifat, yang udah paham, tingkatannya sudah beda lah lagi, gitu, ya. Maka disampaikan adalah sikap mengecilkan putusan Allah bila kita menghubungkan putusan yang telah ada pada masa yang telah ditetapkan Allah berupa takdir, yaitu karunia Allah dengan sebab-sebab. Jadi jangan sekarang ini setelah kita paham kita menghubung-hubungkan, ya, bahwa apa yang dikaruniakan Allah saat ini hasil daripada kita meminta kepada Allah, hasil daripada kita taat kepada Allah. Ini karena kita taat, makanya Allah kasih begitu. Enggak, udah ditetapin sama Allah, ya. Kalau yang udah marifat boleh, tapi jangan kita melarang orang berkata seperti itu yang belum ngerti tentang ilmu makrifat, gitu, ya. Jadi biarin, karena memang beda kelas, gitu. Kelasnya bukan berarti kita kelasnya lebih tinggi, bukan. Beda pemahamannya, karena udah disampaikan. Maka ngelihat air juga, ngelihat kebaikan Allah, ya, sampai diantarin baik banget. Ya Allah, tidak hanya saya, yang lain juga dapat air. Maha baik banget. Coba kalau ada perasaan seperti itu di hati kita, ada gak kedengkian sama orang? Ada gak? Ada, ya kan? Ngelihat bahagia, terus ngelihat orang bahagia, dia bahagia. Gak ada kedengkian. Ini yang disebut dengan intisari daripada syariat. Jadi kayaknya udah ada apa ya? Udah ada rambu-rambu sendiri nih untuk kita melakukan sesuatu yang baik, juga kita disemangati, ya. Untuk ketika kita bertemu dengan maksiat yang biasa kita lakukan, itu kayak ada yang ngasih tahu, jangan, hati Allah gak ridho, enak kan? Jadi sifat ihsannya ada, merasa ditatap Allah, ya. Jika ada yang berkata, terkadang pemberian bergantung pada permintaan. Dengan demikian permintaan menjadi sebab adanya pemberian. Jawabannya, ya, kalau nanya nih, misalkan diri kita nanya nih, kalau kita nggak minta, siapa yang mau minta? Allah ngasih. Nah, kalau ada pertanyaan kayak gitu, jawabannya apa? Jawabannya itu adalah sebab hakiki datangnya karunia adalah penangguhan kehendak Allah di waktu ditetapkan, ditangguhkan. Artinya sudah diatur waktunya, gitu. Sesuai dengan kesanggupan kita, sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan apa yang kita betul-betul urgent dan tidak menyebabkan kita jauh dari Allah. Allah tuh kalau ngasih kita, yang Allah harapkan jangan jauh. Kalau aku kasih, engkau mendekat dengan syukur. Jadi tambah taat, jadi tambah apa? Tambah bahagia dengan pemberian Allah. Jadi yang dilihat bukan pemberiannya. Saya nggak akan muji-muji, bagus banget ini segala macam. Tapi saya lupa sama yang memberikan. Harusnya gimana yang paling bagus? Kita fokus kepada yang memberikan, tidak usah fokus kepada yang ini. Alhamdulillah ini rezeki saya. Tapi coba siapa yang memberikan? Selama ini yang memberikan rezeki bagi kita siapa? Kenapa dia memberikan kepada kita sementara kita ini masih banyak maksiat? Kenapa dia baik sekali? Ini siapa dia? Itu yang harus kita pahami. Sehingga nanti semakin hari kita semakin lebih baik. Bukan bertambah kufur terhadap nikmat. Banyak orang yang kufur terhadap nikmat karena fokusnya kepada nikmat, bukan kepada yang memberikan. Kalau
maka engkau memintanya atas sesuatu yang sudah ditetapkan namun belum dilaksanakan. Betul gak? Nih, kita ini memang belum saatnya pembagian air. Kita masih sholat. Ada gak kita lagi sholat kita minta air terus dikasih air? Ada gak? Lagi sholat ya? Entar pas begitu taklim harus dikasih. Jadi ada waktu. Bagus gak orang lagi sholat minta-minta? Enak banget ada air nih. Kalau ada air kayaknya bisa. Bagus banget lagi pas lagi ruku kita minum dulu. Bagus gak dilihatnya? Kagak, ada waktunya. Sholat Jumat juga begitu. Kita sholat Jumat kita tahan dulu untuk minum. Bahkan makruh kita misalkan khotib ada air minum gak? Begitu habis selesai khutbah diminum dulu terus baru dia sholat gitu misalnya. Itu makruh ya. Masih dibenci gitu ya. Maka semua ada waktunya dan semua yang ada waktunya itu sudah disiapkan oleh Allah yang terbaik. Coba kalau Allah nyiapkan air minumnya le mineral tapi sebesar galon yang 5.000 disiapin, bro, bisa diminum nggak sama kita? Kagak gitu juga, ya. Lama-lama ada cuknya sama cuk, jentik namu, enggak segini, tahu kan Allah masuk kalamnya ke dalam orang yang dikehendaki Allah menghantarkan ini sampai ke kita. Ya, ini cuma contoh nih. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari itu banyak sekali contoh-contoh yang seharusnya membuka cakrawala hati kita untuk bisa bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau udah paham, itu ngelihat orang itu ada Allah, ngelihat apa aja ada Allah. Jadi kita nggak bisa kemana-mana. Bagaimana mungkin orang yang setiap saat ngelihat Allah itu bisa bermaksiat kepada Allah? Hanya orang yang bodoh, hanya orang yang rendah yang bisa bermaksiat pada saat ia merasa bahwa dia melihat Allah dimanapun berada. Ya, dia melihat ini bu, apa kebaikan Allah, kebayang yang mengerjakan itu dengan kesungguhan, dengan dengan waktu yang disediakan Allah. Kemudian ini sampai begini terlintas dalam benak kita itu orang memikirkan bagaimana ini supaya halus tampak dilihat. Itu semua dihembuskan keinginan Allah di dalam pikiran orang tersebut sehingga terjadi seperti ini, sehingga terjadi ini terjadi. Bayangin kalau kita semuanya memikirkan Allah, itu namanya zikir yang sejati, zikir yang benar-benar. Setiap saat ingat Allah, itu namanya zikir. Zikir itu bukan terus pas habis itu lupa pakai ingat Allah lagi, itu bukan zikir. Itu namanya bacaan zikir yang dibaca. Tapi kalau zikrullah itu setiap desah nafas kita ingat kepada Allah. Dan ini susah ya. Tapi kita harus belajar supaya nantinya kita mudah melafazkan kalimat la ilaha illallah ya. Nanti yang paling sulit itu Pak, pada saat kita ingin membaca kalimat la ilaha illallah. Itu ada pengalaman dari orang yang soleh ya. Dia waktu itu ini jatuh dada ini belah. Saya nggak sebut namanya, sahabat saya langsung dengar ngomong dibelah. Dan dia sudah merasakan seperti kematian itu 3 kali mendatangi dia. Itu sampai dia menyebut kalimat la ilaha illallah. Ini orang baiknya luar biasa, sama orang itu baiknya luar biasa. Menyebut kalimat la ilaha illallah itu kayak ada yang datang, kayak orang tua datang, kayak ada semua pada datang semua. Dia menyebut kalimat la ilaha illallah. Kalau saya harus meninggal saat ini, ya Allah, hamba ridho kata dia. Ayat banget dia. Nah, begitu dia menyebut kalimat la ilaha illallah, nggak bisa. Jadi kayak ada tak keluar. Dia ngebayangin susahnya nanti pada saat benar-benar sakaratul maut. Itu dia udah latihan, udah manasik duluan. Kita ada pernah manasik belum? Kerasa badan pada sakit ya, kemudian diganggu, itu semua tuh rasa-rasa yang gak enak itu semua yang keluar sampai berkeringat ya. Itu kayak mimpi. Mungkin bisa dibilang itu bukan mimpi, tapi ruhnya lagi tarik
yang mengarah kepada husnul khotimah. Saya baca doa husnul khotimah, tapi kenapa pas pada saat itu keluh, nggak bisa mengucapkan itu. Saya kebayang bagaimana nih nanti kalau misalnya sakaratul maut yang kita udah nggak berdaya sama sekali. Nah itu harus difikirkan. Hidup kita ini bukan untuk sekarang. Hidup kita ini untuk perjalanan yang akan diawali dengan sakaratul maut. Itu hidup kita yang sebenarnya. Namanya nanti begitu sakaratul maut udah lupa, bukan lupa, hilang gitu, nikmatnya hilang, yang ada rasa takut, nggak mau menang dosa-dosa kita karena takut. Ada yang berani nanti begitu sakaratul maut menang dosa-dosa, mau apa tuh masih muda nih, ada, ya ngeriin. Nah maka insya Allah mudah-mudahan kita tergolong daripada hamba Allah yang senantiasa meyakini bahwa bukan dari kita minta sehingga Allah adakan, tapi memang sudah diadakan oleh Allah. Karena apa? Karena kebaikan Allah. Dia maha memelihara, Dia maha mencukupi, Dia maha memberi, ya. Dan Dia tidak meminta apa-apa, ya. Cuma minta kita taat sama Allah. Supaya apa? Kamu tidak hidup hanya di dunia. Di dunia cuma sementara, tapi kamu akan hidup di alam yang sebenarnya, yaitu alam akhirat. Di alam yang sebenarnya, kalau kita masih berada di dunia, itu yang samar itu alam akhirat jadinya. Tapi kalau sudah masuk pintunya sakaratul maut, dengan yakin kita akan melihat apa yang akan terjadi pada saat mulai permulaan itu sampai nanti selama-lamanya. Ada di mana kita, itu akan digambarkan oleh Allah, dibuka semuanya. Dan itu harus kita kenang dari sekarang, supaya kita benar-benar senantiasa mengingat yang namanya kematian. Cerdas-cerdasnya orang itu adalah yang senantiasa ingat kepada kematian. Orang yang cerdas itu ingat akan kematian dan mempersiapkan segala sesuatu untuk bekal kematian. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Nggak ada pertanyaan, alhamdulillah. Kalau nggak ada kelamaan. Baik, terima kasih. Insya Allah nanti kita lanjut ke bab berikutnya. Ini tadi bab tentang keyakinan bahwa lebih dulu mana antara kita ini meminta atau kita diam, gitu ya. Bukan lebih dulu mana nih antara permintaan kita dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih baik mana meminta atau diam, ya. Insya Allah kita udah tahu nih jawabannya. Jadi kita sabar kalau kita lagi diuji sama Allah, ya, karena Allah cuma mau lihat nih kesabaran dan baik sangkanya kita. Itu jadi nilai ibadah, jadi nilai ditinggikannya derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap ujian yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya undur diri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma